tapi ini tidak dimiliki oleh dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap tidak memiliki itu semua, tapi dosen tidak tetap memiliki nama kantor, gaji harian, dan alamat kantor. Misalkan seperti itu. Nah, kalau menemukan kondisi seperti ini, berarti kita apa nih? Turunan gitu ya, entitas turunan. Kalau kita menemukan entitas turunan, baik itu spesialisasi ataupun kemarin ada apa namanya generalisasi gitu ya. Kita lihat kondisinya dulu. Kalau di sini dia memiliki di turunannya itu memiliki atribut juga yang berbeda seperti ini, maka kita harus bikin masing-masing table masing-masing gitu ya. Jadi ada table dosen tidak tetap, dan table dosen tetap dan tidak tetap. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara merelasikannya? Untuk cara merelasikannya, karena ini adalah masih satu keluarga dari anakan dari dosen, maka untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap, kita tambahkan unique ID-nya dari dosen, dari parents-nya gitu ya. Jadi kode dosen ini akan jadi unique key di dosen tetap dan jadi unique key juga di kode dosen, di dosen tidak tetap. Hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk pertama kita buatkan table dosen dulu. Di dalamnya adalah atribut yang sifatnya atau field yang sifatnya general, yaitu ada kode dosen, nama, alamat, nomor handphone, dan tanggal gaji, di mana ini akan dimiliki juga oleh semua dosen tetap dan dosen tidak tetap. Lalu tambahannya untuk dosen tidak tetap, dia tetap menggunakan kode dosen, tapi dia punya nick, jabatan, tanggal masuk, gaji bulanan. Untuk dosen tidak tetap, dia tetap punya kode dosen, tapi dia punya nama kantor, alamat kantor, dan gaji harian. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menemukan entitas yang sifatnya generalisasi atau spesialisasi, kita cek dulu apakah anakan ini dia punya atribut lagi yang berbeda atau tidak. Kalau punya, berarti kita jadikan table tersendiri saja. Bentuknya jadi kurang lebih akan seperti ini. Oke, sambil azan dulu ya di tempat saya, soalnya azan dulu. Ya, saya ingatkan lagi yang belum absen, silakan absen. Absennya itu ada di chatnya. Gak ada Pak. Oh ada nih absen. Oke, absen dulu. Yang baru hadir, silakan absen dulu ya. Absennya ada di chatnya.
Oke, kita lanjut. Tadi sampelnya adalah untuk spesialisasi. Nah, ini ada contoh lainnya untuk spesialisasi. Kondisinya juga sama gitu ya. Di sini ada turunannya untuk pasien, dia memiliki dibagi jadi dua, pasien berobat jalan dan rawat inap. Nah, kita tinggal cek aja di sini ada atribut atau tidak di dalam anakannya. Kalau memang ada, berarti kita bikin jadi tiga-tiganya ini atau semuanya dijadikan entitas gitu ya. Dijadikan table. Seperti pasien kita jadikan table, di situ ada ID pasien, nomor handphone, alamat, nama, dan tanggal daftar. Begitu juga pasien berobat kita jadikan ada ID pasien juga di dalam fieldnya, lalu ada tanggal cek kembali. Sedangkan untuk pasien rawat inap ada ID pasien dan tanggal keluar. Kita cek hasilnya. Nah, kurang lebih akan seperti ini jadinya. Nah, ada lagi kondisi di mana di sini ada turunan, tapi pada saat dicek ternyata itu tidak memiliki atribut khusus gitu ya. Jadi pada saat dicek kayak mahasiswa itu kita bisa bagi dua. Jadi ada mahasiswa yang sifatnya jurusannya adalah peminatan di D untuk jurusan D3 gitu ya. Nah, ada juga yang ngambil untuk yang S1 gitu ya. Nah, pada saat dicek ternyata untuk atributnya sama semua. Di sini ada alamat, tanggal, nama, dan lain-lain gitu ya. Kalau kondisinya seperti ini, turunan seperti ini, maka kita bisa jadikan satu saja, yaitu tabel mahasiswa. Kebetulan di sini parents-nya adalah tabel mahasiswa, ya mahasiswa. Jadi kita jadikan tabel mahasiswa aja. Di dalamnya berarti ada NIM, alamat, nama, dan tanggal lahir. Nah, cuman untuk membedakan dia mahasiswa mana, D1 atau S2 atau S1 gitu ya, atau program studi tertentu, kita bisa membuatkan field tambahan yaitu field program studi. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, dibuatkan tambahan field program studi untuk menentukan kategorinya dia masuk kemana program studinya. Lalu untuk kondisi lainnya, jika kita menemukan relasi yang sifat kardinalitasnya adalah 1:1, 1:1. Di mana untuk relasi 1:1 ini adalah kondisi pada saat kita buatkan unique key, unique key ini kita bisa taruh di salah satu entitasnya gitu ya. Contoh misalkan kondisinya seperti ini. Nah, kalau ini udah jelas ya. Kalau kemarin kan contohnya, kalau sebelumnya contohnya jika ketemu antara strong entity dan weak entity, ini kebetulan weak entity, maka di sini pastinya unique mahasiswa ini akan ditaruh di dalam daftar table orang tua gitu ya. Kita contohkan di sini NIM-nya, nama ini adalah table orang tuanya. Di sini ada nama ayah, pekerjaan ayah, nomor handphone, nama ibu, pekerjaan ibu, nomor handphone ibu, alamat, dan keterangan. Macam-macam lah ya gitu. Sedangkan untuk tabel mahasiswanya ada NIM, nama, alamat asal, alamat tinggal, alamat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan lain-lain lah gitu. Nah, untuk merelasikan data table ini, karena ini adalah strong and weak, maka wajiblah kita untuk yang unique key sini, yang di mahasiswanya, berarti NIM-nya itu ditaruh di table yang weak-nya, atau di sini kebetulan table orang tua. Gitu ya. Jadi NIM ini ditaruh di dalam table orang tua. Nah, tapi kalau kalian menemukan kasus di mana entitasnya itu ketemunya strong ketemu strong gitu dengan kondisi 1:1. Nah, itu seperti apa? Kalau ketemunya 1:1 dengan kondisi strong ketemu strong, contohnya misalkan mahasiswa dengan dosen pembimbing gitu ya, pembimbing skripsi ataupun pembimbing KP itu kan cuma satu gitu ya. Satu, tapi dia bisa ini sih ya, berarti bukan itu. Ya pokoknya nanti kalau ketemu 1:1 dengan kondisi entitasnya itu sama-sama strong gitu ya, itu kalian bisa naruh unique key-nya itu di salah satunya saja, bebas mau yang di A ataupun yang di B gitu, atau kebalikannya mau di B ataupun di A gitu ya.
Jadi kalau kondisinya one to one tuh sebenarnya bebas mau taruh di mana aja bisa untuk unique key-nya. Yang penting ada relasinya gitu. Salah satunya relasinya itu yang penting. Nah, beda lagi jika kondisinya itu adalah one to many, artinya derajat kardinalitasnya itu ketemunya adalah one to many. Jadi yang satu adalah sebagai one-nya, yang satu lagi sebagai many-nya. Contoh tadi kondisinya adalah di sini jurusan dengan mahasiswa. Kebetulan satu jurusan itu bisa diambil banyak mahasiswa. Nah, satu mahasiswa hanya memiliki satu jurusan, jadi one to many. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kita buatkan dulu seperti biasa entitasnya. Jadi ada tabel mahasiswa, lalu ada tabel jurusan. Tabel mahasiswa isinya name, ID jurusan, dan macam-macam gitu ya. Lalu tabel jurusan adalah isinya nama jurusan dan kepala jurusan dan ID jurusan. Nah, kebetulan di sini yang jadi one-nya itu adalah si jurusan. Jadi satu jurusan itu bisa memiliki banyak mahasiswa. Kalau kondisinya seperti ini, maka ID yang dimiliki, unique yang dimiliki oleh table jurusan, kebetulan di sini namanya ID jurusan. ID jurusan ini ditaruh di dalam table mahasiswanya, gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan selain ada NIM ini sebagai primary key, sedangkan ada juga ID jurusan di sini ya. ID jurusan ini sebagai foreign key-nya. Jadi kalau kita sama-sama unik, tapi di sini yang sebagai primary-nya yang hanya satu-satunya itu hanya di NIM gitu ya. Sedangkan di sini ini adalah relasi dari table lain, yaitu table jurusan untuk ID jurusan. Jadi untuk merelasikan gitu ya. Jadi di sini ditambahkan ID jurusan, gitu ya. Karena di sini adalah one to many, maka ID jurusan lah yang ditaruh di sini di dalam tabel mahasiswa. Bukan kebalikannya, jangan ditaruh name ini jangan ditaruh di tabel jurusan, nanti nggak nyambung di dalam implementasi database-nya itu pasti akan kacau. Oke, selanjutnya juga sama antara jurusan dengan dosen. Kebetulan di sini derajat relasi kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu jurusan itu bisa dimiliki banyak dosen, sedangkan satu dosen hanya memiliki satu jurusan. Maka di sini kondisinya juga sama. Kita buatkan dulu tabel dosennya, itu ada kebetulan untuk primary key-nya atau unique key-nya adalah NIP, nomor induk pegawai di sini, nama, umur, JK, alamat dan lain-lain gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi ID jurusan. Gitu. Jadi ID jurusan di sini, yang di dalam tabel jurusan kita taruh di dalam tabel dosen juga. Gitu ya. ID jurusan. Karena biar apa? Biar saling terrelasi. Gitu ya. Jadi kalau udah ada ID jurusan, dia bisa saling terhubung. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita menemukan kondisi derajat relasi one to many, maka yang one-nya ini, unique key dari yang entitas one-nya, itu ditaruh di dalam entitas data entitasnya yang many gitu ya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kondisi lainnya adalah many ketemu many. Nah, ini agak berbeda lagi nih. Jika ada entitas, dua entitas yang saling terhubung dengan derajat relasinya adalah many ketemu many, ini kita harus ambil tengah-tengahnya. Ambil tengah-tengahnya dalam artian kita buatkan tabel jembatannya untuk menampung kedua ID dari entitas masing-masing. Contoh misalkan ini, mahasiswa dengan mata kuliah. Entitas mahasiswa, satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa gitu. Jadi kebetulan kondisinya adalah many ketemu many gitu. Nah, kalau ketemunya many ketemu many seperti ini, maka kita tetap buatkan dulu tabel mahasiswanya seperti biasa, dan NIM, nama, alamat, tanggal lahir dan macam-macamnya. Lalu ada entitas mata kuliah, kita buatkan tabel mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, bagaimana cara merelasikan antara dua tabel ini? Apakah mungkin NIM ini kita taruh di dalam mata kuliah, atau kode mata kuliah yang ditaruh di dalam tabel NIM? Jawabannya adalah tidak ada keduanya seperti itu. Jadi karena kebetulan sifatnya kardinalitasnya adalah many ketemu many, nggak mungkin. Jadi secara implementasi kalau seperti itu bisa kacau.
Nah, kita butuh table penengah, ya kita ambil aja dari relasinya. Nama relasinya kebetulan adalah ambil. Jadi kita buatkan aja table ambil mata kuliah. Tabel ambil mata kuliah ini adalah jembatan tengah-tengah untuk merelasikan antar dua tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi karena dia tengah-tengah, kita taruh dua-duanya di unikinya punyanya mahasiswa dan unikinya punyanya mata kuliah. Kebetulan di sini adalah NIM punyanya, maka di sini NIM ditaruh juga sebagai foreign key-nya. Sedangkan untuk mata kuliah juga sama, kita taruh kode mata kuliahnya sebagai foreign key-nya. Nah, kebetulan juga di sini ada atribut nilai. Atribut nilai mungkin fungsinya adalah untuk menentukan satu mata kuliah yang diambil oleh satu mahasiswa itu berapa nilainya gitu ya. Jangan nggak mungkin naruhnya di sini karena di sini kan bisa banyak mata mahasiswa atau naruhnya di sini. Di sini satu mahasiswa bisa banyak mata kuliah juga, jadi nggak mungkin nilai ini naruh di sini. Jadi dia naruhnya di ambil atau di tengah-tengah relasinya. Nilai ini taruhnya di nilai ambil. Maka dengan itu karena kita sudah melihat di sini ada atribut juga di relasinya, di relasi ambil, maka kita taruh juga di sini atribut nilai gitu ya. Jadi kondisinya kalau seperti ini, many ketemu many, kita jadikan 3 table, yaitu table mahasiswa, table mata kuliah, dan table ambil mata kuliah. Seperti itu kondisinya. Lalu jika kita menemukan kondisi di mana relasi tunggal, artinya di sini entitasnya tunggal cuma satu. Entitas tunggal itu bisa jadi tadi manusia menikahi manusia, gitu kan? Kalau karyawan menikah dengan karyawan juga, karyawan yang sama kebetulan gitu ya. Nah, itu kita taruh, kita lihat kondisi relasinya. Untuk kardinalitasnya di sini kebetulan adalah one to one. Kalau one to one berarti kita buatkan satu table aja namanya table karyawan. Kebetulan table karyawan ada nomor induk karyawan, nomor HP, nama dan alamat dan lain-lain. Nah, ini kita masukkan semua di dalam jadikan fieldnya. Nomor induk nomor satu karena dia memiliki nomor induk karyawan, nama, alamat dan nomor handphone. Nah, untuk mengetahui dia menikah dengan karyawan yang mana, kita tambahkan di sini adalah NIK pasangannya. Jadi NIK ini diambil dari NIK karyawan sendiri, tapi yang merupakan pasangannya dia. Misalkan ada A, B, C, D gitu ya, E. Nah, kebetulan si B ini menikah dengan si E gitu ya. Nah, berarti si B di sini kita taruh NIK pasangannya, berarti NIK pasangan si E gitu ya. Seperti itu contohnya. Atau ada kondisi juga untuk entitas tunggalnya, di mana kondisi relasinya adalah one to many. Untuk kondisi one to many, kondisinya kita samakan dengan one to one. Jadi, contoh karyawan memiliki anak buah. Satu karyawan memiliki supervisor. Satu supervisor bisa memiliki banyak anak buah, gitu ya. Satu anak buah hanya memiliki satu supervisor. Tapi sama-sama karyawan situ kan. Nah, kalau kondisinya seperti itu berarti kan one to many. Kalau kondisi one to many di dalam entitas tunggal sama, kita buatkan aja satu table namanya nomor table karyawan, kita masukkan juga nik karyawan, nomor handphone dan nama dan lain-lainnya. Nah, cuman kondisinya di sini ada nik supervisornya. Untuk nik supervisinya ini adalah sebenarnya nik karyawan juga, misalkan A, B, C, D, E gitu ya. Di mana si E ini adalah supervisi si A, B, C, D gitu ya. Maka di A itu dimasukkan nik supervisinya si E. Ini juga sama di B, di C, dan di D itu nik supervisinya dia gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya kalau menemukan entity tunggal dengan kondisi relasinya adalah one to many, maka kita bisa jadikan satu table. Nah, beda kondisinya jika kita ketemu entitas tunggal, tapi kita lihat di sini kondisinya adalah many ketemu many. Kalau many ketemu many seperti ini, kita buatkan dua table, yaitu table mata kuliah dan relasinya, yaitu kuliah prasyaratnya. Kebetulan ini namanya kuliah prasyarat,
maka kita buatkan aja tabel mata kuliah MK prasyarat gitu ya. Isinya adalah kalau MK prasyarat adalah kode mata kuliah prasyaratnya dan ditambahkan kode MK-nya. Kalau diambil sini dari primary key-nya adalah kode MK-nya di sini ya. Begitu juga dengan tabel mata kuliah, kode MK-nya, nama, SKS, dan semesternya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi ini jarang sekali ditemukan. Tapi jika ada, kita bisa bikin ini jadi 2 tabel. Lalu ada kondisi lainnya untuk multiple entitas. Jadi misalkan ada banyak tabel, ada entitasnya ada banyak, tapi di dalam satu relasi yang sama gitu ya. Misalkan supplier menyediakan gudang, gudang disediakan oleh supplier, supplier itu disediakan dalam bentuk komponen-komponennya apa aja gitu ya. Begitu juga dengan gudang, gudang di situ tersedia komponen apa saja. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita lihat lagi di sini. Kalau di sini relasinya adalah one to many dan di sini ada kebetulan ada many to many, kita jadikan 4 table saja. Jadi ada supplier, ada gudang, ada komponen. Nah, nanti tengah-tengahnya itu kita buatkan table ketersediaan misalkan itu ya. Table ketersediaan ini nanti dimasukkan fieldnya ada ID supplier, ada ID ruang, dan ada ID komponen dari masing-masing entitas itu. Jadi saling terhubung nantinya di tengah-tengah di sini. Nah, ditambah lagi di sini kebetulan ada cara pengiriman dan tanggal kirimnya. Jadi dibuatkan juga atributnya punyanya dia sendiri. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk table supplier dia punya ID supplier, nama, alamat dan alamat kantor dan lain-lain. Lalu untuk table gudang dia punya ID ruang, nama dan lokasinya. Untuk table komponen dia punya ID komponen, nama, jenis dan lain-lainnya. Nah, tambahannya adalah table ketersediaan. Table persediaan ini atau ketersediaan itu kita masukkan ID masing-masing, ada ID komponen, supplier, dan ID gudang. Nah, tambahannya adalah di sini tadi ada atribut tambahan yaitu cara pengiriman dan tanggal kirim. Jadi kita taruh aja di sini tanggal pengiriman dan cara kirimnya. Nah, itu kondisinya ya. Jika kalian menemukan multiple entitas. Lalu kalau multiple relasi seperti apa? Multiple relasi, ini masih contoh multiple entitas. Jadi sama kayak tadi, cuman kondisinya di sini many ketemu many ketemu many juga. Ya, resep pasien bisa memiliki banyak dokter, bisa cek ke banyak dokter, gitu ya. Dokter juga bisa memiliki banyak pasien. Dokter bisa memberikan banyak obat dalam satu pasien, atau juga pasien dalam satu dokter bisa memiliki banyak obat gitu ya. Jadi kalau kondisinya sama seperti ini, kita jadikan 4 sama kayak tadi. Jadinya ada table pasien, table dokter, obat, dan masing-masing identitasnya kita taruh di sini. ID pasien, ID dokter, ID obat. Ini kebetulan ada tanggal dan hasil, kita masukkan tanggal dan hasilnya di table resep. Nah, ini kalau kalian bikin aplikasi mungkin ada tentang klinik gitu ya, kadang suka bingung nih struktur datanya seperti apa. Nah, kita kalau udah dibuatkan IRD-nya, kita tinggal buatkan data table-nya seperti ini gitu ya. Karena kan di situ ada pasien, ada dokter, ada obat. Nah, ini kadang suka bingung. Lalu untuk kondisi yang relasi ganda tadi, ada 2 relasi di dalam 2 entitas yang sama. Jadi kebetulan dosen itu dia bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, mata kuliah bisa hanya diajar oleh satu dosen saja. Jadi kebetulan seperti itu. Jadi kondisinya adalah one to many. Lalu tapi dosen juga bisa menguasai atau bisa menguasai banyak mata kuliah. Jadi mata kuliah apapun, bukan hanya satu mata kuliah, dia bisa menguasai beberapa matkul. Dan mata kuliah itu juga bisa dikuasai sebenarnya oleh beberapa dosen juga gitu ya. Jadi hubungannya adalah bisa one to many, many to many. Nah, kalau kondisi seperti ini, jadi ada 2 relasi, tapi sebenarnya ada 2 entitas doang gitu ya. Maka di sini kita lihat dulu masing-masing relasinya. Kalau ketemunya adalah one to many atau one to one,
Berarti yang di tengah-tengah untuk relasinya itu nggak perlu dibuatkan tabelnya. Contoh di sini ada tabel entitas dosen, kita buatkan tabel dosen. Lalu ada entitas mata kuliah, kita buatkan dulu tabel mata kuliah. Nah, untuk mengajar, apakah perlu dibuatkan tabel mengajar? Kayaknya nggak perlu, karena di sini adalah one to many. Kalau one to many kan udah jelas, berarti ID dosen, di sini NIP-nya, dalam hal ini atributnya NIP, kita taruh di dalam mata kuliah. Berarti nanti NIP ditaruh di dalam tabel mata kuliah, karena dia one to many. Sedangkan untuk dosen menguasai mata kuliah, di sini kebetulan kondisinya adalah many ketemu many. Kalau many ketemu many, berarti kita butuh tengah-tengah di sini, menguasai. Berarti kita buatkan satu tabel khusus, yaitu tabel menguasai. Di dalamnya adalah ada NIP, ada kode mata kuliah. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ada tabel dosen, ada NIP, nama, alamat, dan nomor handphone. Sedangkan tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama, SKS, dan semester. Nah, karena dia sifatnya di sini one to many, maka ditambahkan di sini NIP untuk bisa merelasikan gitu ya antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Jadi satu dosen bisa memiliki banyak mata kuliah. Atau sebaliknya, tapi untuk menguasai, nah untuk menguasai tidak bisa diambil salah satu di sini. Maka kita buatkan tabel menguasai, di dalamnya cuma ada NIP dan kode mata kuliah. Jadi tidak ada atribut tambahan lainnya. Tapi fungsinya dia hanya sebagai jembatan penghubung, karena hubungan mereka adalah many to many untuk menguasai. Jadi kalau kondisinya seperti ini, kita balikin lagi ya, lihat kardinalitasnya. Oke, kita cepatin aja untuk agregasi. Agregasi ini apa? Agregasi jika kalian menemukan kondisi seperti ini. Relasi untuk mempelajari juga ada relasi untuk mengikuti. Contohnya mata kuliah ya. Mahasiswa dengan mata kuliah. Mata kuliah ini kan biasanya ada mata kuliah yang teori, tapi ada juga ada prakteknya gitu ya. Nah, ini berarti mata kuliah, satu mahasiswa itu bisa mempelajari banyak mata kuliah. Tapi ada beberapa mata kuliah yang ada praktikumnya gitu ya. Seperti basis data ini harusnya ada praktikum, tapi sini nggak ada. Atau pemrograman dasar atau pemrograman mobile, nah itu ya ada praktikumnya harusnya gitu ya. Nah, praktikum ini bisa banyak kebetulan, gitu ya. Bisa banyak. Jadi disebutnya many to many. Mungkin ada praktikum bahasa, bisa jadi satu mata kuliah itu ada 2 praktikum. Seperti misalkan ada lab bahasa, ada juga lab komputernya gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, misalkan seperti itu bentuknya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita ambil satu persatu dulu. Tapi tetap entitas tepat kemungkinan besar akan jadi table. Jadi kebetulan di sini entitasnya ada 3, mahasiswa, mata kuliah, dan praktikum. Jadi ini kita jadikan table aja. Dalamnya untuk mahasiswa ada table, ada NIM dan nama. Untuk mata kuliah mungkin ada SKS, ada kode mata kuliah, ada nama. Sedangkan untuk praktikum, kita masukkan kode praktikumnya, nama, dan jumlah jamnya. Nah, kalau udah dibuatkan 3 table ini, baru antara relasinya ini apakah perlu. Nah, balik lagi kalau relasi perlu jadikan table atau tidak, balik lagi kardinalitasnya. Kalau many ketemu many, dan kebetulan dia juga ada atribut sendiri, maka ini bisa jadikan table sendiri, yaitu table mempelajari. Jadi nanti di dalamnya ada NIM, ada kode mata kuliah, ada nilai indeks nilai ini ya. Bagaimana dengan mengikuti? Mengikuti ini kita kebetulan juga many ketemu many gitu ya. Berarti karena ini adalah hubungan mengikuti, ini hubungan antara entitas mahasiswa, mata kuliah, dan praktikum. Berarti untuk mengikuti kita buatkan table mengikuti, isinya ada NIM, tetap ada kode mata kuliah juga, ada kode praktikumnya. Nah, kurang lebih hasilnya, dan kebetulan ada nilai juga, kita tambahkan nilai juga di sini. Jadi hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, dan praktikum. Untuk mempelajari, berarti yang ini ya, mempelajari ya, itu ada NIM dan kode mata kuliah dan ada nilai. Sedangkan untuk mengikuti, itu berarti yang ini mengikuti, itu dibuatkan tabel sendiri, ada NIM, kode mata kuliah, kode praktikum, dan nilai. Seperti itu bentuknya. Jadi balik lagi ke kardinalitasnya. Jadi fungsi kardinalitas sebenarnya seperti itu ya, untuk mengetahui ini
relasinya nanti di dalam implementasi basis data fisiknya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas atau makin bingung? Nah, mungkin nanti ke depannya kalau udah kita bikin data table dalam bentuk basis di dalam tools DBMS Database Management System itu akan lebih mudah nantinya kalau kalian paham dasarnya dulu seperti ini. Oke. Ya Pak, paham Pak. Kalau sudah, nah, oh ya, di sini saya ada tugas mandiri, jadi kalian buat kerjakan lagi ya tugas mandirinya biar lebih paham. Tugas mandirinya ada di slide, nanti saya share. Tugas mandirinya apa sih? Tugas mandirinya kita di sini saya sajikan entity relationship diagram yang di dalamnya sudah ditentukan entitasnya dan atribut-atributnya. Nah, di sini ada beberapa kondisi, ada generalisasinya, ada entitas lemah dan entitas kuatnya, ada yang biasa one to many-nya gitu, many to many-nya. Nah, kalian tinggal tentukan, buatkanlah transformasi model dari IRG berikut ini ke dalam bentuk basis data fisiknya secara keseluruhan yang dibutuhkan seperti apa nantinya gitu ya. Nanti tugasnya sama kayak sebelumnya, dibuatkan PDF, nanti di-upload di tugas mandiri. Nah, pengumpulannya adalah seperti biasa minggu depan. Jadi kalau nanti linknya saya kasih mungkin besok ya, karena kalau sekarang kan masih ada yang mungkin ada yang belum upload untuk tugas mandiri yang sebelumnya. Dan saya ingatkan lagi untuk minggu depan itu ada UTS. Jadi ada jadwal UTS ya, kalau nggak salah tanggal 23 itu udah mulai UTS, berarti hari Senin depan itu harusnya, sekarang kan tanggal 18.